Jamur yang kita budidayakan di sini adalah jamur tiram. Kenapa jamur tiram? Yang pertama, saya merasa jamur tiram ini sangat gampang budidayanya. Yang kedua, orang-orang biasanya lebih tertarik kepada warna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis Subaidi. Saya salah satu petani jamur di Sidoarjo. Awal mula dari saya bertani, mencoba budidaya jamur ini adalah terinspirasi dari salah satu postingan di IG. Kok menarik seperti itu ketika budidaya jamur, dan saya mencoba mencari-cari informasi di Sidoarjo ini kira-kira banyak apa enggak petani jamurnya. Dan di sisi lain, saya pertama kali itu mencoba bibit itu sekitar 1000 bibit. Setelah itu ternyata mengalami kegagalan dalam artian tumbuhnya sangat lama. Di situ saya belajar lagi, kenapa sih kok sampai tidak tumbuh seperti itu. Akhirnya ketemu salah satu pembibit di Sidoarjo, yaitu ternyata salah satu tetangga juga yang membuat bibit jamur itu. Jamur yang kita budidayakan di sini adalah jamur tiram. Kenapa jamur tiram? Yang pertama, saya merasa jamur tiram ini sangat gampang budidayanya. Yang kedua, orang-orang biasanya lebih tertarik kepada warna. Sebenarnya jamur tiram itu banyak jenisnya. Ada yang warna coklat, warna putih. Saya juga pernah warna coklat itu, ternyata peminatnya sangat sedikit sekali. Lebih banyak yang warna putih ini sendiri. Dari perawatan jamur itu, pertama karena saya ini mengambil dari pembibit, dikirim dari pembibit, kita nunggu beberapa minggu di sini, kurang lebih sekitar 3 minggu. Setelah itu ada proses pertumbuhan di situ. Ketika proses pertumbuhan ini, kita harus menjaga kelembabannya. Kelembabannya antara 22 sampai 28. Kalau sudah di atas itu kita anggap sudah panas. Jadi akan mengganggu terhadap proses jamur itu sendiri. Terus selanjutnya itu biasanya kalau udah ada pertumbuhan itu ada semacam lalat kecil yang akan menghinggapi dari jamur itu sendiri. Biasanya itu yang kami anggap sebagai hama atau penyakit. Karena kalau terlalu lama dan berkembang biak akan merusak terhadap backlog dari media jamur itu sendiri nantinya. Kalau berbicara keuntungan di jamur ini, karena di tempat kami ini adalah skala kecil, karena saya ini
pekerjaan utamanya adalah seorang pendidik di salah satu sekolah swasta di Sidoarjo. Kalau berbicara tentang keuntungan, insya Allah mencukupi. Artinya untuk sebagai tambahan keseharian kita itu, dan untuk menabung ini insya Allah cukup. Kurang lebih kalau kita hitung dari modal utama kurang lebih sekitar 2.800.000-an dari 1.000 backlog itu. Keuntungan yang kita peroleh, keuntungan kotornya nanti kurang lebih sekitar 5 juta. Belum lagi nanti kita potong dari biaya perawatan. Kalau biaya perawatan sendiri, kalau saya hanya membuat untuk penyubur dari jamur itu saya buat sendiri. Dan kalau untuk perawatan yang lain mungkin lebih kepada biaya air, karena setiap hari harus disiram jika cuacanya lagi panas seperti itu. Dalam pertumbuhan jamur atau miselium itu sendiri, kita mengenal yang namanya kontam atau gagal dalam proses inkubasi. Ini perbedaannya. Yang sebelah di tangan kiri saya ini proses inkubasi yang gagal. Jadi dia tidak menumbuhkan miselium jamur dan dia tidak akan bisa tumbuh jamurnya nanti. Kalau yang sebelah kanan saya ini prosesnya sudah full dan ini usianya sama, sekitar 1 bulan. Jadi ada perbedaan di sini. Yang satunya miselium atau bibit jamurnya ini full putih keseluruhan sampai belakang. Kalau yang ini satunya tidak ada perubahan atau tidak tumbuh dari miselium itu sendiri. Kalau harapan kami di budidaya jamur ini sebenarnya salah satunya adalah ada paguyuban dari jamur itu sendiri. Selama ini memang ada paguyuban itu. Kalau saya melihatnya paguyuban itu tidak kurang maksimal untuk peningkatan terhadap peningkatan terhadap yang namanya penjualan. Artinya walaupun sama-sama budidaya jamur dalam satu paguyuban, kadang-kadang ada yang saling berkompetisi. Yang namanya paguyuban, kita harus sama-sama saling bahu-membahu. Dan ketika berbicara harga jamur di Sidoarjo, kalau saya sendiri jamur itu saya jual sekitar 18.000 sampai 20.000. Dan di situ kadang-kadang ada yang menjual di bawahnya, atau paling tidak itu ada yang menjual sekitar 14.000. Dan di situ biasanya paguyuban itu nggak berjalan, maksud saya, karena akan merusak harga seperti itu. Bagi yang ingin belajar tentang budidaya jamur di kami sangat terbuka sekali. Artinya bagi pemula yang pengen tahu tentang backlog itu apa, ataupun tata caranya awalnya itu seperti apa, silahkan datang di kandang kami, atau bisa dikenal dengan Pumbung Jamur itu sendiri, di daerah Buduran, Duku Tengah, Desa Duku Tengah, RT 4 RW 2, atau bisa langsung di Google Map itu ada budidaya jamur Mas Ubed. Di situ biasanya langsung diarahkan ke tempat kami. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan menginspirasi, dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe di channel YouTube Tunas Hijau ID.